Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Zaki Anifah, NIM 45124200019 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan presentasi praktikum fisika dasar tentang interferensi. Praktikum interferensi ini bertujuan untuk 1. Memahami pola interferensi pada sinar laser dan rambut. Yang kedua, menentukan ketebalan rambut menggunakan interferensi pada sinar laser. Alat dan bahan dari praktikum ini adalah 1. Laser mainan, 2. Isolasi, 3. Rambut, 4. Gunting, 5. Alat tulis, 6 meteran, dan yang terakhir ada beberapa kertas HVS. Pertama-tama kita buat rambut menempel pada sinar laser menggunakan solasi. Kemudian pinggir dari tepi-tepinya kita solasi sehingga depan dari sinar laser itu tidak tertutup oleh isolasi, sehingga hasil dari praktikum bisa terlihat jelas. Kita tempelkan kertas HVS pada dinding sebagai layarnya. Kita tempelkan kertas HVS menggunakan isolasi yang sudah disiapkan pada alat dan bahan. Kemudian setelah itu kita ukur jarak antara layar dengan sinar laser. Jarak di sini bisa kita variasikan dari minimal 1 meter. Kemudian sinar laser kita hidupkan sehingga bisa dilihat ada antara titik gelap dan terang pada layar. Dan kita ukur jarak antara gelap dan terang menggunakan penggaris. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam data tabel pengamatan. Inilah hasil dari praktikum yang kita lakukan. Di sini ada sebuah garis dengan pola gelap dan terang. Dari garis tersebut adalah garis sinar laser. Di sini kemudian bisa dilihat bahwa ada tabel pengamatan dengan panjang gelombang 650 nanometer. Kemudian kita ubah dengan satuan meter agar sesuai dengan standar internasional. Dalam tabel pengamatan ini, saya menggunakan jarak yaitu 1 meter, kemudian 1,3 meter, 1,5 meter, 2 meter, 2,5 meter, dan yang terakhir 3 meter. Sehingga bisa dilihat pada tabel menghasilkan jarak antara pola gelap dan terangnya itu dalam 1 meter ada 0,004 meter. Kemudian jarak 1,3 meter menghasilkan jarak 0,008 meter. Jarak 1,5 meter menghasilkan 0,010 meter. Jarak 2 meter menghasilkan 0,012 meter. Jarak 2,5 meter menghasilkan 0,017 meter. Dan yang terakhir jarak 3 meter menghasilkan 0,020 meter. Dari tabel tersebut kita bisa menentukan ketebalan rambut menggunakan ralat pengamatan. Di sini ralat pengamatan disimbolkan dengan D atau disebut ketebalan rambut. Kemudian
Rumusnya bisa kita lihat lambda kali L per setengah kali Y, dengan lambda itu panjang gelombang, L itu jarak layar, dan Y itu jarak antar pola gelap. Kemudian setelah itu masukkan data dari tabel ke dalam rumus tadi. Dihasilkan ini misalnya itu jaraknya itu 1 meter. Kemudian dihasilkan ketebalan rambut 0,0325 meter. Dan ralat pengamatannya bisa dilihat itu hasilnya 0,03 plus minus 0,0005 meter. Kemudian dari hasil tersebut kita cari ketelitian relatifnya, yaitu kita lihat hasilnya 0,0153%, sehingga ketelitiannya menjadi 99,98%. Pada jarak 1,3 meter dihasilkan ketebalan rambut 0,0211 meter, sehingga ralat perambatannya menjadi 0,02 plus minus 0,0005 dalam satuan meter. Kemudian diperoleh KR yaitu 0,023%, sehingga ketelitiannya menjadi 99,97%. Kemudian untuk jarak 1,5 meter dihasilkan ketebalan rambut 0,0195 meter dengan ralatnya 0,01 plus minus 0,005 dalam satuan meter. Kemudian KR diperoleh 0,0256% dan ketelitiannya menjadi 99,97%. Untuk jarak yang selanjutnya itu jarak dengan 2 meter dihasilkan ketebalan rambut 0,0216 meter, sehingga larat perambatannya itu menjadi 0,02 plus minus 0,0005 dalam satuan meter. Setelah itu kita cari ralat KR-nya itu menjadi 0,023% dan ketelitiannya dihasilkan 99,97%. Untuk jarak selanjutnya yaitu dengan jarak 2,5 meter dihasilkan ketebalan rambut 0,0191 meter dan ralat pengamatannya dihasilkan 0,01 plus minus 0,0005 dalam satuan meter, sehingga KR dihasilkan 0,0261% dan ketelitiannya menjadi 99,97%. Dan yang terakhir menggunakan jarak 3 meter. Dari jarak 3 meter dihasilkan ketebalan rambut 0,0195 meter. Dihasilkan ralat pengamatannya yaitu 0,01 plus minus 0,0005 dalam satuan meter, sehingga KR-nya menjadi 0,0256% dan ketelitiannya menjadi 99,97%. Kesimpulan dari praktikum ini adalah prinsip penentuan dari interferensi cahaya itu menggunakan kisi-kisi difraksi. Interferensi cahaya menghasilkan pola gelap disebut interferensi minimum dan pola terang yang disebut interferensi maksimum. Kemudian semakin panjang jarak antara laser dengan layar itu akan semakin panjang pola-pola, sehingga nilai dari ketebalan rambut itu akan semakin tebal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.